Selamat bertemu kembali dengan saya, Ian Sofian. Pada video sebelumnya, saya pernah memberikan teori atau tahapan tentang menulis satu buah puisi. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempraktikkan teori pada video pertama ke dalam menulis puisi. Para pemirsa dimanapun berada, ada beberapa puisi yang pernah saya tulis, dan puisi tersebut pernah saya kirimkan ke beberapa media. Puisi yang akan saya bahas secara proses kreatif pada kesempatan ini yaitu puisi yang berjudul Monjura. Oke. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja bedah bagaimana saya menulis puisi tersebut. Di video pertama, saya pernah memberikan sebuah materi tahapan menulis puisi. Yang pertama yaitu mencari dan mengumpulkan ide. Puisi Monjura saya tulis ketika saya mendapatkan dan mengumpulkan sebuah ide dari pengalaman. Pengalaman apa yang saya cari? Yaitu pengalaman yang saya peroleh dari karya wisata atau study tour. Waktu itu di tempat bekerja saya mengadakan satu kegiatan karya wisata yang berlokasinya di Bandung, Jawa Barat. Tujuan lokasinya ke Museum Monumen Perjuangan Rakyat. Nah, sekaligus judul ini pun sebenarnya saya ambil dari Monumen Perjuangan Rakyat atau diakronimkan, disingkat menjadi Monjura. Berbekal dari pengalaman yang saya lihat di dalam sebuah museum di sana, itu membawa energi, memunculkan ide-ide yang menyentuh ke dalam hati saya untuk menuliskan rangkaian peristiwa terhadap apa yang saya lihat. Di dalam Museum Monjura itu atau Monumen Perjuangan Rakyat, jika kita masuk ke dalamnya, kita akan melihat beberapa diorama atau lukisan-lukisan yang berbentuk visual tentang beberapa peristiwa atau kejadian yang sangat kita kenal. Apa yang digambarkan di museum tersebut yaitu peristiwa sejarah Bandung Lautan Api. Lalu selain dari pengalaman, karena saya pun pernah mengatakan bahwa ide itu bisa berawal dari pengalaman dan bahan bacaan, karena ini adalah puisi yang berlatarkan sejarah, saya pun tidak meninggalkan bahan bacaan sejarah tentang Bandung Lautan Api. Kenapa saya harus baca beberapa sumber? Karena agar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya si puisi tersebut. Oke, di bait pertama puisinya saya tulis seperti ini. Lara mekar mandang sekeliling, karena diorama di setiap dinding. Tentang 46 silam, Bandung di sekuntum malam. Bait pertama ini sangat memberikan gambaran yang jelas karena ada kata kunci yang saya sengaja cantumkan agar memberikan gambaran kepada pembaca. Apa saja kata kuncinya? Ada berupa
angka 46 atau 46 dan ada sebuah kata keterangan tempat yaitu Bandung. Saya rasa para pembaca dapat dengan mudah menangkap maknanya. Selain faktor sejarah, karena saya akan menuliskan karya ini ke dalam bentuk puisi, saya pun tidak melupakan unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam kepenulisan puisi. Di sini saya pun di bait pertama sengaja memainkan sebuah rima atau bunyi akhir. Baris pertama di akhirnya dan baris kedua di akhirnya saya menggunakan kata sekeliling dan dinding. Lalu di baris ketiga dan keempatnya silam dan malam. Saya sengaja memilih variasi bunyi antara baris ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 karena ingin menimbulkan sebuah daya bunyi yang menjadi ciri khas sebuah puisi. Tetapi harus diingat kembali, saya memainkan bunyi di sini, menuliskan bunyi dalam bait pertama tersebut menggunakan variasi bunyi. Variasi bunyi itu maksudnya tidak semua di ujung baris bunyinya sama. Kenapa saya memainkan variasi bunyi? Karena saya memikirkan juga kepada para pembaca, agar para pembaca itu tidak merasa jenuh dengan bunyi yang akan kita mainkan. Jika satu buah puisi saya mainkan dengan bunyi yang sama di akhir barisnya, itu mungkin akan menimbulkan kejenuhan bagi pembaca. Lalu masih di bait pertama, saya di sini menggunakan sebuah ungkapan. Atau di video pertama saya pernah mengatakan bahwa menulis puisi itu harus menggunakan bahasa yang indah. Bahasa yang indah itu apa? Bahasa yang indah itu bisa dilakukan oleh seorang penulis dengan mencari ungkapan yang lain atau ungkapan yang tidak biasa atau ungkapan yang unik. Contoh, Bandung di sekuntum malam. Sengaja saya bandingkan antara Bandung dan sekuntum. Kalau diucapkan dengan kalimat biasa atau kalimat sehari-hari, mungkin di sekuntum ini adalah di sebuah malam atau pada sebuah malam. Menurut saya antara di sekuntum dan di sebuah masih ada korelasi atau keterkaitan makna dan akan masih mudah dicerna maknanya oleh para pembaca. Itu tentang bait pertama. Lalu di bait kedua saya melibatkan unsur psikologis saya yang sedikit ingin mengkritik ketika melihat beberapa kegiatan para pengunjung yang ada di dalam museum tersebut. Bait kedua saya tulis seperti ini. Tetapi aku tak mengerti mengapa di sini orang berulang selfie pada lukisan Bojong Kokosan Sukabumi. Terkenang ledakan mendesak pemilik negeri. Di sini di bait kedua seperti yang sudah baru saja saya katakan, ingin sedikit mengkritik terhadap apa yang saya lihat pada sebuah museum dengan para pengunjungnya. Apakah sebagian besar orang yang mengunjungi museum itu hanya sekedar ingin mengekalkan kenangannya lewat bentuk foto, lewat bentuk gambar? Apakah mungkin ada beberapa sebagian dari para pengunjung ingin lebih mencari informasi atau ingin lebih menghayati
tentang peristiwa yang sangat menggetarkan khususnya untuk masyarakat Jawa Barat pada masa itu. Lalu saya tulis di baris ketiga, masih di bait kedua, pada lukisan Bojong Kokosan Sukabumi terkenang ledakan mendesak pemilik negeri. Baris tersebut saya tulis dengan terinspirasi, terilhami, atau tergagasi oleh bahan bacaan yang saya baca dan yang saya dengar ketika saya mengikuti sebuah seminar pada tahun 2019 di kantor Kepolisian Resor Kabupaten Cianjur. Di sana, di kegiatan tersebut membahas tentang misteri Takokak. Takokak itu sebuah tempat yang berada di antara daerah Sukabumi dan Cianjur yang di arah mata angin selatan. Nah, di seminar tersebut diceritakan sejarah bagaimana tempat Takokak itu pernah menjadi saksi pada keberingasan para koloni pada zaman itu. Di seminar tersebut juga dijelaskan sedikit tentang peristiwa Bandung Lautan Api ketika para kolonial ingin mendatangi Jawa Barat dari Batavia, kalau tidak salah, kalau sekarang itu kota Jakarta, tidak melalui rute Puncak atau Bogor. Mereka lebih memilih ke rute Sukabumi. Alasannya yang saya dapatkan di seminar tersebut, kendaraan-kendaraan para kolonial zaman tersebut masih diragukan kualitas dari pengereman untuk melalui jalur puncak yang terkenal dengan banyak curamnya. Oke, itu sekilas apa yang saya dapatkan dari beberapa sumber bacaan, dari seminar, lalu saya tuangkan ke dalam sebuah bentuk yang lain di bait kedua ini, yaitu bentuk atau larik-larik atau baris-baris puisi. Kemudian saya pun di sini masih bermain bunyi dengan variasinya. Tentu berbeda dengan bunyi pada akhir baris bait ke-1. Saya katakan lagi, saya memainkan variasi. Karena variasi itu sangat penting untuk menjaga kemenarikan sebuah puisi yang kita tulis. Dengan kata lain, agar tidak monoton, tidak dengan bunyi yang sama. Saya menggunakan di akhir baris di bait pertama, di bait kedua ada kata mengerti, lalu di akhir baris selanjutnya yaitu selfie, kemudian Sukabumi dan pemilik negeri. Jelas ini sangat berbeda dengan bait pertama, yaitu sekeliling, dinding, silam, dan malam. Ya, saya tegaskan kembali bahwa saya lebih memilih variasi bunyi. Lanjut ke bait 3. Lagi-lagi ide yang saya dapatkan di sini adalah dari bahan bacaan tentang sejarah terjadinya Bandung Lautan Api. Bagaimana proses kedatangan para kolonial menuju Bandung. Setelah tadi melewati Sukabumi,
dan dihadang oleh para pemilik negeri di daerah Bojong Kokosan. Lalu si para kolonial itu bisa menembus karena perlawanan yang tidak seimbang dari para pejuang di daerah Sukabumi. Akhirnya menembus ke daerah Cianjur, di mana kota kelahiran saya sendiri. Bait ketiga saya tulis seperti ini. Saat itu bambu-bambu runcing tak sesinting besi penghancur. Maka wajah-wajah asing tiba ke tanah yang gembur, di mana padi tumbuh masyhur. Nah, karena tidak tertahan oleh para pejuang yang ada di Sukabumi, pada akhirnya wajah-wajah asing, ungkapan tersebut untuk mengungkapkan para kolonial atau para penjajah, tiba ke tanah yang gembur, ke tanah Cianjur yang terkenal dengan padi pandan wangi. Lalu lagi-lagi di sini saya memainkan variasi bunyi, yaitu runcing, penghancur, asing, gembur, dan masyhur. Ungkapan atau gaya bahasa yang unik yang saya tuliskan di sini adalah besi penghancur. Apakah ada gambaran di gagasan para pemirsa apa kira-kira makna dari besi penghancur? Besi penghancur itu saya ibaratkan dengan perlengkapan perang yang digunakan oleh para kolonial atau para penjajah, seperti mobil tank atau senjata-senjata yang memang sudah canggih dan dipersiapkan oleh mereka. Di bait berikutnya atau di bait keempat, setelah saya menceritakan proses keberangkatan menuju Sukabumi, lalu menuju tembus ke Cianjur, saya lebih memilih di bait keempat ini mengembalikan tulisan puisi saya kepada di mana saya sedang berada pada waktu itu, atau pada waktu saya membayangkannya. Saya kembali lagi bayangannya ke museum tadi di Monumen Perjuangan Rakyat. Nah, bait keempat saya tulis seperti ini. Dan di hadapanku sebuah manekin berdiri, kebisuannya penuh arti. Dalam sejarah ia kalah tanpa menyerah demi tanah yang menghisap banyak darah. Namun ini bukanlah pertokoan yang tak mati dari perhatian. Saya menceritakan kembali keberadaan saya di dalam sebuah museum. Lagi-lagi saya ingin menampilkan sebuah sedikit kritik ketika saya melihat sebuah manekin atau patung yang diberi nama para pejuang pendahulu yang berkaitan dengan Bandung Lautan Api. Nah, di sini seorang penulis dituntut untuk memiliki sudut pandang yang berbeda. Apa itu sudut pandang? Jadi ketika kita ingin menjadi seorang penulis atau ingin menulis sebuah puisi yang unik, sudut pandang ini sangat penting. Apa yang saya ingin bicarakan tentang sudut pandang ini saya dapatkan dari para penulis senior atau para sastrawan-sastrawan senior yang saya simak penjelasannya, lalu saya terapkan ketika menulis sebuah puisi. Sudut pandang itu adalah memandang sebuah objek atau sebuah benda atau sebuah peristiwa dengan gagasan yang lain, atau gagasan yang ingin keluar dari konvensional para pengunjung lainnya. Saya tidak ingin memandang sebuah manekin yang berkaitan dengan sejarah hanya sebatas manekin atau hanya sebatas patung. Tapi sudut pandang saya membayangkan bahwa sebuah manekin tersebut
adalah sosok yang saya, kalau boleh katakan, adalah sosok yang sangat berharga bagi terbentuknya tanah air sekarang. Maka saya katakan sebuah manekin berdiri kebisuannya penuh arti. Manekin atau patung itu bisu, tapi bagi saya adalah penuh arti. Penuh arti. Kenapa penuh arti? Karena dalam sejarah ia kalah tanpa menyerah demi tanah yang menghisap banyak darah. Tanah air kita itu, seperti para pemirsa ketahui, sangat banyak menghisap darah. Atau sudah sangat banyak para pejuang atau masyarakat sipil biasa yang gugur pada zamannya, pada zaman kolonial berdatangan. Tapi di sini pun saya ingin menampilkan satu kritik atau sedikit kritik bahwa manekin yang ada di museum tersebut atau patung yang ada di museum tersebut, lagi-lagi ketika saya lihat para pengunjung sebagian besar abai atau melihat secara sekilas hanya untuk melengkapi selfie, melengkapi kenangan mungkin di handphonenya, bahwa mereka pernah mengunjungi tempat tersebut dengan dipoto di pinggir manekin. Perhatiannya mungkin bisa saya katakan, mungkin ini tidak penuh arti sekilas. Berbeda lagi dengan pandangannya ketika melihat manekin yang ada di pertokoan atau pusat pembelanjaan yang di dalamnya itu sangat menggiurkan mata para pengunjungnya. Contoh, si manekin tersebut dibalut dengan pakaian-pakaian yang mewah. Tentu para pengunjung akan lebih serius memerhatikan manekin tersebut, karena manekin tersebut sudah dibayangkan oleh para pengunjung merupakan representasi atau penggambaran dirinya ketika dibayangkan si pakaian yang dipakai oleh manekin bagaimana ketika dipakai oleh si calon pembeli pakaian tersebut. Itu tentu lagi-lagi sudut pandang yang harus kita gali, yang harus kita cari. Di bait yang terakhir atau bait ending sebuah puisi ini merupakan puncak dari sejarah Bandung Lautan Api. Tentu para pemirsa sangat mengetahui bagaimana peristiwa Bandung Lautan Api di akhir ceritanya. Ketika para kolonial datang ke tempat ibu kota di Jawa Barat atau di Bandung, para kolonial ternyata bisa dikatakan kecewa. Bandung yang diidam-idamkan akan menjadi pusat pemerintahan para kolonial sudah lebih dahulu dibumi hanguskan atau dibakar sebagian besar oleh para pejuang yang ada di Jawa Barat. Karena para pejuang di Jawa Barat sudah lebih mengetahui akan datangnya si kolonial ke daerah itu. Bagaimana saya menuliskan di bait terakhir sebagai ending atau penutup tulisan ini, saya gabungkan pengalaman membaca saya dengan pengalaman ketika saya berada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat tersebut. Di monumen atau di museum tersebut saya melihat sebuah lukisan bagaimana kota Bandung atau foto kota Bandung ketika
mengeluarkan asap yang banyak, dengan kata lain terbakar. Lalu saya membayangkan bagaimana perasaan si kolonial datang melihat hal itu. Nah, saya menulisnya seperti ini. Lalu tangga yang berjajar membawaku pada lukisan terbakar. Nah, lukisan terbakar ini ya bukan lukisan yang terbakar di museum, bukan. Tapi lagi-lagi saya menggunakan gaya bahasa atau ungkapan yang unik. Lukisan terbakar adalah representasi atau gambaran dari lukisan Bandung Lautan Api. Kisah kota, saya ulangi lagi. Lalu tangga yang berjajar membawaku pada lukisan terbakar. Kisah kota tak berharga bagi barisan kasar. Barisan kasar. Nah, barisan kasar ini saya ibaratkan dengan para kolonial. Barisan kasar. Tentu saya menggunakan diksi atau pilihan kata kasar sangat mudah ditangkap maknanya oleh para pemirsa. Kasar di sini berarti lawan arti dari halus. Bisa dibedakan antara sikap perlakuan kasar dengan sikap atau perlakuan halus. Nah, barisan ini barisan yang kasar, dengan kata lain kolonial. Itu sekilas proses bagaimana puisi yang berjudul Monjura atau Monumen Perjuangan Rakyat saya tulis, yang melalui beberapa tahapan. Pertama, saya tegaskan kembali, ide tersebut saya peroleh dari pengalaman pribadi melalui karya wisata atau study tour ke Jawa Barat, Bandung. Kemudian saya lengkapi dengan membaca sejarah Bandung Lautan Api, lalu dilengkapi lagi dengan mengikuti seminar yang pada waktu itu pengisi materinya sejarawan yang sudah terkemuka di Indonesia, Anhar Gonggong, yang pada waktu itu pengisi seminar tersebut diisi oleh pemateri yang sudah sangat senior atau sejarawan sangat senior, yaitu Anhar Gonggong dan Hendy Jo, seorang jurnalis majalah Historia. Lalu saya kembangkan dalam sebuah tulisan yang berjenis puisi. Lalu saya kembangkan ke dalam tulisan yang berjenis puisi. Tulisan ini atau puisi yang berjudul Monjura ini saya selesaikan dalam kurun waktu 1 bulan lebih. Apa alasannya? Karena di video pertama saya pernah mengatakan bahwa berikanlah bacaan-bacaan yang berkualitas untuk para pembaca. Atas dasar itulah puisi ini tercipta, diselesaikan pada kurun waktu yang menurut saya cukup lama, 1 bulan lebih. Tapi ada yang lebih getir mengenai kurun waktu dalam penciptaan puisi. Para penulis senior atau sastrawan senior ada yang masih menyelesaikan satu buah puisi dalam kurun waktu 1 tahun. Itulah para budayawan yang sangat serius yang berada di Indonesia. Itulah para intelektual bagi saya yang harus diapresiasi karya-karyanya. Saya banyak belajar dari orang-orang yang seperti itu.
saya kirimkan puisi Monjura dengan 5 puisi lainnya ke salah satu media, yaitu koran Bali Pos. Dan alhamdulillah ternyata anak rohani saya atau tulisan saya itu pada akhirnya dimuat oleh redaktur sastra Bali Pos. Saya sebagai penulis awal tentu merasa bangga tersendiri, merasa ada kebahagiaan tersendiri ketika tulisan saya dimuat di Bali Pos. Alasannya, Bali Pos ini adalah salah satu media yang ternama dan terkemuka di Indonesia, khususnya di bidang sastra. Sangat sulit karya yang kita kirim lalu dimuat oleh koran tersebut dengan seleksi yang ketat dari seorang redaktur. Siapa redaktur Bali Pos? Redaktur Bali Pos itu digawangi oleh seorang sastrawan yang senior, yang terkemuka, yaitu almarhum Bapak Umbu Landu Parangi, yang banyak sekali menciptakan generasi-generasi penulis di Yogyakarta dan di Bali. Apa yang saya peroleh selain kebahagiaan batin ketika karya tersebut dimuat, yaitu ketika tulisan kita itu mendapat sebuah royalti atau honor. Koran Bali Pos memberikan honor kepada penulisnya, khususnya saya waktu itu, karena dimuat puisinya 150.000. Untuk berapa puisi? Yaitu untuk 3 puisi yang dimuat. Puisi yang dimuat di Bali Pos selain puisi Monjura pada edisi 25 Agustus tahun 2019, yaitu berjudul Berbuah Kangen, puisi yang kedua, dan puisi yang ketiga adalah Pepes Ikan. Nah, para pemirsa, demikianlah sedikit pengalaman saya dan usaha bagaimana teori diterapkan dalam sebuah praktik menulis. Untuk video berikutnya, saya akan coba bahas kembali puisi-puisi yang pernah saya kirimkan ke media massa, dan ada sedikit kesulitan apa yang sering dialami oleh seorang penulis awal seperti saya ketika ingin menuliskan sebuah karya puisi. Terima kasih untuk perhatian para pemirsa dimanapun berada. Ini hanya sedikit dari seorang orang yang kecil dalam artian pengetahuan dan keterampilannya, tapi semoga bisa menginspirasi para generasi muda yang tertarik dalam bidang kepenulisan, khususnya di genre sastra.